Terima kasih dalam minggu ini Engkau memberkati kami dalam berkat Tuhan yang besar. Apa yang sudah Engkau impartasikan lewat hidup hamba-Mu kami percaya jadi berkat yang mengubahkan kehidupan kami. Kami minta demi nama Yesus, tidak ada satu bagian firman yang kembali dengan sia-sia. Sebagaimana janji-Mu Tuhan, tidak ada firman yang kembali dengan sia-sia. Terima kasih Bapa, dan hari ini Engkau mengajar kami lebih jauh. Didik kami dalam kebenaran Tuhan, siapkan kami Bapa untuk kemuliaan nama-Mu. Berikan kami hati yang makin haus dan lapar akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita berkata, amen. Silakan duduk saudara. Pelayanan ternyata tidak sesimpel yang kita duga kan. Beberapa teman yang terlibat dalam pelayanan tahu sekali itu. Kemarin Pastor Les Pauling cerita pada masa-masa awal dia merasa akulah orang hamba Tuhan yang paling hebat dengan pengurapan yang luar biasa. Dan dia cerita dengan saya waktu kami makan siang kemarin sama-sama. Sebenarnya bukan hanya sekedar dia merasa paling hebat karena masih muda dan Tuhan urapi. Beberapa tahun pertama ketika dia mulai khotbah lagi itu pun dia berkata, Tuhan berurusan dengan hati saya. Karena dia kalau lihat orang lain itu, gitu. Dengan gampang dianggap, nggak ada apa-apanya lalu, gitu. Lalu itu keluar dari mulutnya, dari ucapannya. Dan dia berkata, Tuhan berurusan keras dengan dia. Soal sikap hati seperti itu. Dengar ya saudara ya. Orang makin dekat dengan Tuhan. Orang makin sadar masih banyak aspeknya yang tidak kita kenal. Orang makin jauh. Sampelnya begini. Anda kalau lihat dari jauh bulan itu. Anda bisa berkata, saya telan lah kayak Mentos saja kok. Iya kan? Ukurannya sekitar gua telan lah. Kecil, gua telan. Mentos. Makin Anda jauh, Anda makin lihat kecil, Anda makin bisa lihat utuh tapi kecil. Makin Anda dekat, saudara, sampai Anda nempel ke bulan, Anda sadar, batunya pun tidak bisa Anda telan. Ngerti? Ya kan? Untuk melangkah pun Anda perlu lompat dengan susah payah. Hal yang sama dalam kehidupan kita. Orang yang merasa dirinya ngerti semua dan bisa semua, dia jauh dari Allahnya. Pak, urapannya luar biasa, itu karunia. Anda harus bisa membedakan antara karakter, kekuatan manusia batin dengan karunia. Ini yang menjebak saudara. Karena karunia begitu luar biasa, orang berkata pastilah luar biasa. Saya berkata kebanyakan belum tentu. Semakin Anda dekat dengan Tuhan, Anda akan makin matang dengan Dia. Anda akan makin berkarunia karena Tuhan akan memberikan kepercayaan banyak dalam hidupmu. Tapi kalau Anda berkarunia, belum tentu orang itu matang dalam Tuhannya. Ngerti? Nah, cara dia melihat Tuhan, cara dia melihat orang lain, itu menentukan akan kematangan dalam hidupnya. Saya berkata, semakin Anda jauh dengan Tuhan, semakin Anda merasa engkau ngerti semua tentang dia. Seperti orang lihat bulan lah, Anda berkata, aku ngerti semua tentang bulan itu. Makin kita dekat dengan Tuhan, kita makin berkata, ternyata aku ini nggak ngerti terlalu banyak. Yang aku pikir aku tahu, sebetulnya aku ini tidak mengerti atau belum mengertinya. Jadi saya minta dalam kasih Tuhan, saudara. Mari kenal dia lebih lagi. Kenali dia lebih lagi. Makin Anda mendekat ke dia, Anda akan makin otomatis akan makin rendah hati. Karena Anda sadar makin banyak hal yang tidak engkau mengerti. Seorang sais atau kusir kereta, dia bisa begitu bangga dengan kereta yang dia punya. Dan dia berkata, aku menguasai keretaku dengan baik, kuda kendalikan dengan luar biasa. Dia bisa dengan angkuhnya berkata, aku ini seorang sais yang luar biasa. Tiba-tiba, dia duduk di sebuah mobil, dan dia berkata, aku goyangkan setirnya, tidak mau. Aku putar agak berat. Dan dia teriak-teriak, dipukulin, catnya lecet, tapi tidak bergerak kemana-mana. Dia tahu sesuatu yang lain dihadapkan ke dia. Kalau itu membuat dia tetap sombong, dia berkata, aku tetap bisa. Apa yang dia buat kira-kira kalau mampu? Dia buat 2 lubang di bawahnya. Kakinya jalan, coba menggerakkan mobilnya. Dan itu kebodohan yang mengerikan, saudara. Tapi kalau orang yang sama, didudukkan di pesawat terbang, saudara. Dia akan berkata, ini aku tidak tahu. Terlalu banyak panelnya. Dan dia berkata, aku nggak bisa. Semakin kita kenal dengan kemahakuasaan dia,
semakin kita sadar bahwa kita ini sebetulnya hidup total hanya kasih karunia Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Amen, saudara. Nah, pagi ini saya akan mencoba membawa saudara lebih jauh soal kepemimpinan, karena menarik sekali apa yang kemarin dalam 2 hari Pastor Les Pauling sampaikan. Ada hal yang saya mau bagikan buat Anda, dan saya ingin Anda perhatikan sungguh-sungguh. Ini lebih pada menyangkut akan sikap hati. Nah, dengar baik-baik, saudara. Kita ini kan tentara Tuhan, ya. Kita ini tentara Tuhan. Saya percaya tidak ada satu orang pun di antara kita tentaranya setan. Amen. Semua kita tentara Tuhan. Tentara Tuhan itu peperangannya itu bukan melawan darah dan daging, kata Alkitab, tapi melawan siapa? Penguasa di udara, penghulu-penghulu di udara. Itu peperangan yang worth it, yang kita bisa layak untuk kita terjuni dan kita masuk di dalamnya. Tetapi dalam pelayanan, dalam kenyataan, saudara toh sedang beberapa kelompok mengalami, dan nanti kalau Anda masuk dalam pelayanan, Anda akan berhadapan dengan problem yang sama. Yaitu bahwa ada peperangan-peperangan lain yang sebetulnya tidak perlu dalam kehidupan kita. Tetapi oleh karena bukan keputusan kita mutlak, itu kita mau tidak mau terseret kadang-kadang, tanda petik, dalam peperangan itu. Apa itu namanya? Itu peperangan dengan sesama anak Tuhan. Peperangan dengan sesama pelayan Tuhan. Peperangan dengan, tanda petiknya, sesama gereja Tuhan. Dan ini peperangan yang tidak perlu, ini peperangan yang konyol, yang kita semua berkata, kami tidak mau itu, tapi kenyataannya, tidak ada orang yang kebal untuk diseret dalam peperangan seperti ini. Anda dalam asrama misalnya, Anda berkata, teman seasramamu ini bukan musuhmu. Tidak pernah engkau mau tengking dia. Tapi dalam kejengkelanmu, seberset mungkin kau berkata, Tuhan, kenapa engkau tidak ambil pulang dia? 5 bulan ini menjadi persoalan buat saya. Aku mohon demi nama Yesus, ambil dia Tuhan. Supaya dia bahagia dan aku juga bahagia. Saudara bisa mengerti bahwa itu seringkali terjadi. Di dalam asrama hal yang sama, Anda punya pengalaman di mission trip, hal yang sama terjadi. Kelak ketika engkau keluar, saudara, Anda berhadapan dengan suatu dunia persilatan hamba-hamba Tuhan dan gereja-gereja. Itu suatu dunia tersendiri, saudara. Memperebutkan akan pedang sakti, Tolyongto, saudara. Dan itu akan berebut terus kemana-mana. Mau tidak mau saya pakai istilah begitulah, karena orang bersilat lidah, bersilat kata, bersilat apa segala macam lah untuk mencoba untuk membenarkan dirinya. Saya berkata, itu bukan sesuatu yang baik sebetulnya. Kita semua tahu. Tapi ingat saudara, Anda boleh tidak mau, kadang-kadang terseret oleh keadaan. Tiba-tiba kok di tengah-tengah kancah pertempuran. Dan di situ sebetulnya dibutuhkan akan hikmat dari Tuhan, wisdom. Nah, saya ingin bagikan akan hal ini, karena ini penting. Ini kenyataan-kenyataan yang banyak orang sudah alami. Sebagian orang sedang mengalami atau akan ada yang mengalami ini. Dan saya tahu ini hal yang menyedihkan. Ini kenyataan dalam kehidupan kita. Tapi inilah faktanya. Jadi kita mesti menyiapkan diri kita. Bagaimana kita bisa bersikap. Bagaimana kita bisa waspada. Menghadapi atau menghindari kalau bisa peperangan yang tidak perlu seperti ini. Nah, ada hal yang kita bisa hindari. Ada hal di mana kita bisa mencoba mengatasinya dan keluar dari itu. Kalau saudara masuk dalam peperangan seperti ini, jangan pernah berlama-lama, saudara. Peperangan dengan sesama anak Tuhan sendiri itu menghabiskan energi yang paling besar dalam kehidupan kita, membuat pusing pikiran kita, jadi beban buat pundak kita, dan tidak ada hasilnya apa-apa untuk kemuliaan Tuhan. Ya mungkin ada sedikitlah pembentukan karakter, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Tapi itu konyol sebetulnya. Tapi kedewasaan orang itu berbeda, dan kita mesti belajar melihat realitas seperti itu. Nah oleh karena itu saya minta perhatian Anda dengan baik. Saya mau sampaikan beberapa poin minimal untuk perenungan buat saudara, dan bagaimana kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Saya mau ambil contoh kehidupan akan Saul dan Daud. Saya pernah sampaikan sebagian di gereja waktu Anda mission trip. Dan saya mau bagi buat Anda pada hari ini. Karena Tuhan memberikan akan beberapa tambahan untuk pengertian kita semua. Nah, Anda harus perhatikan yang pertama. Coba buka dulu dalam 1 Samuel
pasal yang ke-18, saya minta Victor tolong bacakan, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 11. 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 11. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul, sambil menyanyi dan menari-nari, dengan memukul rebana, dengan bersukaria, dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Anda perhatikan ini. Dari mana Pak sebetulnya peperangan itu terjadi? Sebagian besar itu karena begini. Semua orang sebetulnya ya, semua orang pada mulanya dia punya ambisi. Dan ambisi itu kita berkata, oh ini ambisi kudus segala macam. Tapi itu namanya tetap ambisi. Ambisi untuk apa? Ambisi untuk berhasil dalam hidupnya. Ambisi untuk berhasil dalam pelayanannya. Orang yang melayani Tuhan selalu mengawali dengan ambisi. Dia berkata, aku harus berhasil. Aku mau jadi. Aku mau berhasil. Dan setiap orang punya tekad yang berbeda-beda. Ada yang begitu kuat, ada yang tidak terlalu kuat. Nah, itunya oke ya. Saya percaya Tuhan akan memurnikan kita pada waktunya. Tapi ini problemnya begini. Begitu orang itu berambisi ingin maju, maka penilaian kemajuan seseorang itu dia serahkan kepada opini orang lain dan bukan apa yang Tuhan lihat. Karena opini Tuhan seringkali tak terkatakan, tapi opini manusia diteriakkan. Ngerti saudara? Saya beri contoh begini. Kalau saya ini mulai masuk dalam pelayanan, saya punya ambisi. Saya harus berhasil. Nah, berhasil itu apa? Ya toh, dikejar. Kamu pengen apa? Oh ya, semua orang punya impian. Dulu ketika saya mulai ngerti panggilan Tuhan dalam hidup saya, tiap hari yang saya lihat dalam pandangan imajinasi saya adalah saya berdiri di depan ribuan orang, saya khotbah KKR dan ribuan orang bertobat, terima Tuhan. Saya berambisi, saya khotbah di mana-mana, tangan saya begini-begini dan orang sambil bingung lihat tangan saya begini-begini. Lalu akhirnya mereka bertobat karena setelah pusing lihat tangan saya begini-begini. Itu ambisi, saudara. Itu ambisi. Itu keinginan. Wajar nggak Pak? Manusia biasa. Nah, tetapi kemudian ketika saya mulai berkata ambisi, keberhasilan adalah. Nah, saya mendefinisikan loh. Kalau saya punya ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Dari semua yang bisa ini. Kemudian saya berkata, nah sekarang siapa yang berkata kalau aku ini berhasil atau aku ini gagal? Kita semua berkata, Tuhan, teorinya. Dan semestinya ya begitu saudara. Tetapi kenyataannya saya ulang, opini Tuhan itu seringkali tidak terkatakan. Butuh waktu begitu rupa, sampai Allah berkata, engkau hamba yang setia. Engkau berhasil anakku. Nanti pada waktu kita menghadap pulang, nanti itu dia sampaikan dengan jelas sekali. Tapi di dunia ini seringkali dia tidak ngomong. Dia hanya mengkonfirmasi kita dengan banyak hal. Dia hanya menyatakan akan perkenanannya. Tapi seringkali tidak terucapkan. Sedang opini manusia terucapkan, diteriakkan dengan keras. Kita cenderung untuk mendapatkan pujian sekarang. Anda ngerti ya? Di samping kebutuhan manusia, juga rasanya enak kalau dipuji. Kalau saudara dipuji di depan orang kan rasanya bagaimana gitu ya. Hidung bisa kembang kempis, telinga bisa getar. Rasanya, dada ini rasanya asik juga nih. Terus gitu kan. Nah itu manusia juga. Tetapi Anda harus perhatikan, ada bahayanya di sini.
Begitu saudara menyerahkan opini orang lain untuk menilai apakah engkau orang yang berhasil atau engkau orang yang gagal, saudara dalam posisi akan dibenturkan dengan orang lain. Dan itu sesama pelayan Tuhan, sesama anak Tuhan. Sebab kata berhasil, ada kata lagi lebih berhasil, ada kata lagi apa? Paling berhasil. Ngerti ya? Kalau orang berkata Anda berhasil, mereka bisa berkata, tapi si B lebih berhasil, tapi si C paling berhasil. Lalu kemudian orang mulai berkata, aku mesti membangun suatu image. Aku mesti membangun suatu penilaian gambaran diriku terhadap orang lain. Dia akan pakai semua cara untuk memberikan kesan kepada orang betapa hebatnya dia. Nah, kalau Anda sudah terjebak sampai ke situ, Anda dalam bahaya besar. Saul problemnya di situ. Nah, ini bedanya dengan Daud. Memang Daud lebih sebagai orang yang tidak berdaya, ya. Tapi Saul lebih sebagai orang yang berkuasa. Waktu mereka mengalahkan makan musuh, mereka masuk kota, ini bukan para menteri, bukan para panglima yang ngomong, bukan tentara. Para wanita pakai rebana. Lalu menari, pakai rebana kan saudara? Dan Alkitab berkata, mereka bukan terbagi dalam dua grup. Sehingga mereka nyanyi bersaut-sautan. Jadi ada indikasi, nyanyinya itu bersaut-sautan, saling membela partainya. Ngerti? Partainya Saul berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu. Itu kira-kira ibu-ibu, oma-oma gitu, senang sama Raja Saul. Tapi yang belum kawin, lebih banyak jumlahnya, naksir berat sama Daud berkata, tapi Daud berlaksa-laksa. Nah, itu saling ejek, saudara, kira-kira saling saut-sautan. Ya kan? Yang ibu-ibu dan oma-oma belain Saul, yang para gadis belain Daud. Ngerti? Jadi yang ibu-ibu berkata beribu-ribu, sob kalau sudah tua kan ngitung berlaksa-laksa kan susah saudara ya. Ngerti ya beribu-ribu gitu. Nah yang muda-muda merasa, ini oma ngerti apa apanya. Ini Daud hebat, Goliat digorok lehernya, lubang kepalanya. Nyanyi mereka nggak mau kalah, tapi Daud berlaksa-laksa. Rupanya suara itu menciptakan kompetisi dalam hati Saul. Ini kesalahan yang banyak dibuat orang Kristen. Saya mau tegaskan lagi apa yang berkali-kali saya katakan, saudara. Kita tidak pernah dipanggil untuk lebih baik dari orang lain. Tidak pernah. Kita dipanggil untuk menggenapi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Setiap kita ini punya rencana Allah dalam kehidupan kita. Kita ini ada. Ada master plan-nya. Ada blueprint-nya. Kita tidak pernah dipanggil untuk lebih baik daripada orang lain. Saya hidup bukan untuk lebih baik dari Victor. Victor juga hidup bukan untuk lebih baik dari saya. Saya hanya kerjakan bagian saya yang Tuhan perintahkan. Dia lakukan bagiannya yang Tuhan perintahkan. Tetapi kalau kita sudah mulai berkata, aku ingin dikenal sebagai orang yang berhasil. Lalu kita mendefinisikan berhasil artinya. Kalau aku jadi pendeta, harus punya sekian ribu jemaat. Harus bisa ini, bisa itu. Kalau penginjil, mesti begini, mesti begitu. Dan semua kita punya gambaran yang luar biasa. Itu baik. Tapi saya mau berkata, di dalam kematangan nanti kelak Anda dengan Tuhan, saudara akan sampai kepada titik yang saya katakan hari ini. Bahwa lebih penting apa yang Allah katakan tentang kita, daripada apa yang manusia katakan tentang kita. Tapi manusia tidak sabar menunggu pujian Tuhan. Manusia lebih suka dengar akan pujian manusia. Itu baik, itu penting buat kita untuk membuat jiwa kita sehat, tapi tidak boleh merupakan obsesi kita. Kita tidak boleh jadi orang hidup untuk mengejar pujian orang. Dengan bombastis kita proklamirkan betapa hebatnya kita. Saya berkata itu merupakan trap. Anda sedang menjebak orang, dan ujungnya engkau sedang menjebak akan dirimu sendiri. Karena Saul, begitu roh kompetisinya kuat, ketika orang mulai berkata, ia lebih baik dari kamu, meledak sebal hatinya, panas hatinya, dan dia marah. Begitu kemarahan menguasai dia, akhirnya setan yang menguasai, dan orang hanya sedang memetik kecapi dilempar dengan tombak. Bagaimana pujian dibalas dengan tombak, saudara? Itu merupakan sesuatu yang tidak masuk akal, tapi terjadi.
Nah, ketika nanti Anda dalam pelayanan, saya berkata, Anda dan saya mesti hati-hati dengan satu hal ini. Saya mau cerita sebuah pengalaman, dan ini kenyataan, karena ini konyol sekali. Saya nggak mau sebut akan namanya, tapi saya harus ceritakan akan case-nya, supaya Anda mengerti. Bahwa semakin Anda tinggi, semakin orang mulai memuji saudara, ini bahaya. Apa bahayanya begini? Kalau Anda membiarkan orang yang memberikan penilaian kepada saudara, satu hari mungkin ya, seseorang dari antara Anda betul-betul membangkitkan orang mati. Begitu Anda membangkitkan satu orang mati aja yang sudah 2 hari mati. Kalau baru 3 menit, ya belum, saudara. Kalau sudah 2 hari mati, ya masuk di surat kabar, tiba-tiba ada datang. Dan roh Allah menguasai Anda begitu hebat. Anda sentuh petinya, goncang, dor. Lalu keluar dia, aku bangkit. Katanya. Lalu semua orang akan heran. Orang berkata, siapa ini? Oh, pantas. Langsung, saudara, dengerin baik-baik. Minggu berikutnya Anda akan cetak kartu nama. Karena banyak orang pengen tahu alamat saudara untuk mengundang Anda khotbah dan bersaksi. Begitu Anda naik mimbar, orang sudah siapkan brosur sebelumnya dan berkata, ini evangelis ini dan ini yang telah membangkitkan orang mati setelah mati 2 hari akan melayani kita. Dan itu gedung akan penuh sesak dengan orang-orang yang mau mati dengan harapan kalau mati Anda bangkitkan dia. Dan mereka penuh tempat itu, luar biasa. Nah, pada waktu itu saudara akan jadi pusat perhatian. Anda jadi selebritis Kristen, saudara. Kamera di mana-mana, video sekalipun nggak ada filmnya, nembak terus, segala macam lah. Orang nggak tanda tangan saudara, segala macam. Uang datang mengalir, dikasih mobil, dikasih semuanya. Karena orang berkata inilah orang yang diurapi. Nah, ini bahayanya. Begitu Anda jadi pusat perhatian orang, Anda terbiasa menikmati perhatian orang, atau Anda mencari perhatian orang. Simple, saudara. Kalau selalu Anda ingin di depan dan ingin Anda mulai menikmati perhatian orang, Anda mencari perhatian orang, ingat ya, tubuh Tuhan itu banyak. Hari itu misalnya, mulut sedang berkata sehingga mengingatkan tubuh kita akan bahaya, lalu tubuh bisa bergeser menghindar. Tapi pada kesempatan lain, Tuhan sedang memakai tangannya untuk menolong seseorang. Ada waktu di mana perhatian orang tidak lagi kepada saudara, bergeser kepada orang lain. Kalau saudara adalah orang yang biasa menikmati perhatian orang, waktu kemudian bergeser ke orang lain, Anda seperti kambing yang kebakaran jenggot, saudara. Di situ kalau Anda perhatikan, ini dunia mengatakan, orang-orang terkenal, para artis, kalau sudah, terutama di Amerika, kalau sudah nggak ada orang perhatian ke dia buat ulah. Dia buat yang aneh-aneh, supaya media meliput dia lagi, dan dia terkenal lagi. Tapi ini yang dibuat oleh banyak orang, begitu Anda sudah tidak jadi perhatian orang lain, dan bergeser kepada orang lain lagi, saudara akan tahu Anda akan berulah macam-macam. Ini bahayanya. Kalau Anda mengizinkan orang lain memberikan penilaian akan siapa saudara yang sebenarnya. Begitu Anda membiarkan dirimu di tengah-tengah seperti itu, maka orang akan mulai saling berkata-kata. Wah, ini lebih baik, ini lebih baik, ini lebih baik. Dan Anda akan selalu mencari yang Anda ingin dengar dengan telingamu adalah apa yang telah membuat orang jasamu apa terhadap orang lain. Nah, ini ada cerita konyol. Terjadi, ini real terjadi. Pastor Raymond yang cerita dengan saya. Suatu hari di Kuala Lumpur, di School of XKL, kedatangan seorang hamba Tuhan terkenal sekali. Saya nggak nyebut nama. Beliau datang dan berkunjung ke kantor Pastor Raymond. Dan kemudian ngobrol dengan istrinya, Sister Liming. Sister Liming ini, istrinya Pastor Raymond ini orang yang polos, orang yang lugu, orang yang jujur, saudara. Dia bukan tipe orang berpolitik. Pastor Raymond juga orang bukan berpolitik, tapi dia bisa membaca politiknya orang. Saudara. Ini bedanya. Saling melengkapi. Istrinya itu polos, sederhana, jujur, pintarnya luar biasa. Suaminya sama polosnya, tapi mampu membaca politiknya orang lain. Si hamba Tuhan gede ini tanya sama istrinya, Pastor Raymond. Malaysia ini bagaimana ya? Siapa yang memberi makan mereka secara rohani? Itu pertanyaannya ya. Siapa yang memberi makan Malaysia ini secara rohani? Nah, dijawab apa? Jawabannya gini. Ya, para pendeta seluruh Malaysia, hamba-hamba Tuhan dari seluruh Malaysia,
yang memberikan makan kepada jemaatnya setiap minggu dalam gereja mereka. Para guru-guru yang mengajar di gereja-gereja di sekolah Alkitab, mereka lah yang memberikan akan makanan rohani kepada orang Malaysia. Saya mau tanya, itu betul atau salah kabarnya? Jujur nggak itu, saudara? Harusnya gitu ya. Tanpa istrinya mengerti, suaminya itu dari belakang dengerin. Ya. Si hamba Tuhan ini ketika dengar itu, dia diam. Terus dia pergi. Lalu, Pastor Raymond datangin istrinya. Kamu ditanya apa? Oh, dia tanya, siapa yang memberi makan rohani orang-orang di Malaysia ini? Kamu jawab apa? Walaupun sudah tahu jawabannya. Dia berkata, aku berkata, ya semua pendeta, semua gembala sidang, semua hamba Tuhan di Malaysia, tiap kali mereka berkhotbah, mereka yang memberi makan secara rohani. Suaminya berkata, ketawa geli, dia berkata, jawabanmu itu benar, tapi salah. Benar memang faktanya begitu, salah karena bukan itu yang dia pengen dengar. Loh, lah dia pengen dengar apa? Dia pengen dengar kamu ngomong, karena kamu datang, kami dapat makanan rohani. Ya, ngerti saudara? Oh begitu, iya. Makanya dia pergi. Kalau kamu ngomong begitu, dia akan tertawa dan berkata, bagus sekali. Saya mau katakan kepada saudara, dari mana kok bisa begitu? Oleh karena orang, saya belajar, saya ngomong apa dengan saudara, saya berkata, itu soal masalah seperti yang dialami oleh Saul. Kalau Anda too much publicity dalam hidupmu, kelak saya percaya ada banyak orang besar akan muncul di sini. Itulah sebabnya saya ngomongin tentang orang besar, supaya saudara terbiasa jadi orang besar. Amen. Anda bukan semut. Anda dinosaurus. Rohani. Saya berkata begini. Saya buka dengan saudara, supaya Anda belajar mengerti bahwa masalah hati itu tidak pernah putus, harus terus dalam kehidupan kita. Anda di bawah atau Anda di atas. Jangan pernah dibuang dalam kehidupan saudara. Kita tidak pernah dipanggil untuk jadi orang terkenal. Ketenaran itu hanya akibat samping yang tidak perlu sebetulnya. Kadang-kadang tidak bisa kita tolak. Harus terjadi begitu. Karena orang memberikan opini. Tapi sebagai hamba Tuhan, Anda tidak boleh membiarkan orang lain yang memberikan penilaian apakah Anda berhasil atau tidak. Kalau mereka bersuka cita melihat hasil saudara, puji Tuhan, berikan kemuliaan bagi Allah. Tapi kalau orang semua diam, tidak ada orang berkata kamu baik, Anda berkata, yang aku perlu kerjakan cuma satu, menyenangkan hati Tuhan dan bukan yang lain. Ngerti? Lakukan bagianmu dengan baik. So kalau tidak, Anda akan diadu oleh jemaat. Ini, Mami sama anaknya berantem gara-gara Saul dan Daud, saudara. Oma sama cucunya berantem. Omanya berkata, Saul beribu-ribu. Cucunya berkata, kuno, ini Daud, keren. Berlaksa-laksa katanya. Saut-sautan, saudara. Saut-sautan. Mendengar itu, Saul sebal. Sebab dia mulai dianggap kalah oleh rakyat terhadap Daud. Padahal sama sekali anak muda ini tidak punya keinginan apa-apa untuk menjungkirkan dia. Ngerti? Bahkan sikapnya begitu baik, begitu sopan. Tapi raja ini begitu marah, dia lemparkan tombaknya. Nah, saya mau sampaikan kepada Anda, ini hal yang sangat krusial. Coba buka 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. 1 Korintus 3, ayat pertama sampai dengan 9. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi, dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri.
Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Terus 21 sampai 23 sekalian firman. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia. Sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas. Baik dunia, hidup maupun mati. Baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Anda tahu bahwa Paulus berkata, kalau kamu masih berkata, aku grup ini, grup itu, kamu ini masih duniawi, masih baik. Dan dia berkata, jangan ada orang memegahkan diri atas manusia. Artinya, saya mau katakan kepada Anda, jangan punya hamba Tuhan favorit dalam hidup. Anda boleh punya spiritual father, bapak rohani. Anda boleh punya pemimpin, tapi jangan Anda menuhankan siapapun dalam hidup. Belajar dengan Tuhan itu tidak 1-2 hari, itu butuh waktu ya. Makanya kalau Anda ya, karena saya beritahu, saudara karena masih berjuang dengan teman, di mission trip Anda merasa gagal, saya berkata, don't give up, jangan menyerah. Saudara. Karena toh Tuhan tidak menyerah. Saudara. Tuhan masih mau ulet kok dengan saudara. Asal Anda bertahan aja saudara ya. Bonyok Pak, biar bonyok nggak apa-apa. Pokoknya jadi dan mencapai garis akhir, yang penting. Dan garis akhir tidak identik dengan kematian. Saudara. Ya, ada banyak orang mati tapi belum selesai tugasnya. Musa nggak selesai, Elia nggak selesai. Mereka mati, tidak selesai tugasnya. Elia yang ke surga, tidak selesai tugasnya. Nah, penting lagi. Jangan pernah Anda mendewakan orang. Ya, saya bilang Pak Isa, aku ini diberkati sekali. Dan aku ngerjain bukumu, saya berkata. Saya ini, merasa bahwa itu kehormatan buat saya. Dan blessing yang paling besar adalah bahwa saya seperti diajari Tuhan banyak. Dan itu ayatnya itu aneh-aneh. Dan itu mengkonfirm akan pengalaman demi pengalaman yang dia alami. Dan kemudian saya bilang, ini yang tertulis. Dia nangis. Dia bilang, heran ya, Tuhan itu ngerti yang di dalam hatiku yang paling dalam. Aku nggak bisa ngucapin itu. Tapi dia Tuhan yang ngerti betul apa yang di dalam itu. Dan kalau Anda bergaul dengan dia ya, sudah orangnya polos. Gak. Kami kirimin satu contoh akan cover bukunya yang kedua ini yang tentang biografinya. Jelek sekali covernya. Sebenarnya nggak mau saya kirim tapi terkirim juga oleh kantor. Wah, sudah bagus. Saya bilang gini, oh bagus. Saya bilang jelek, jelek. Saya bilang, ntar saya rubah ya, terserah kamu katanya. Tapi orang ini polos. Dia sudah nggak ada apapun dalam hidupnya. Dalam buku itu dia berkata, tulis apa adanya yang aku sampaikan. Sekalipun itu buruk, sekalipun tidak baik. Apa yang pernah aku lewati. Dia berkata, aku pernah jatuh setelah aku bergaul dengan Tuhan. Saya belum jadi hamba Tuhan. Tapi aku pernah mengalami kejatuhan yang mengerikan. Dan itu buat keluarganya. Itu efeknya besar sekali. Dan dia berkata, tulis apa adanya. Supaya orang tahu, aku cuma manusia biasa. Dan aku ini orangnya kasar, aku ini orangnya aneh, aku ini orangnya kejam sama istri. Tapi Tuhan bisa mengubah aku luar biasa. Nah kalau ketemu sekarang ya, saudara, Anda akan ketemu totally different person, pribadi yang berbeda sama sekali. Keanehan yang dia ceritakan seperti nggak ada bekasnya lagi. Tapi orang-orang yang kenal dia sejak kecilnya atau mudanya berkata, memang mertua saya itu satu kelas dengan dia. Dia bilang, wah itu memang kerasnya luar biasa. Hitam, tinggi, keras katanya. Luar biasa. Tapi saya belajar dari orang-orang begini yang sudah almost done, hampir selesai dalam tugasnya. Saya berkata, kematangannya ditunjukkan membuat kita belajar. Tapi toh dia berkata, kamu nggak usah ngikutin langkahku. Ikuti Yesus. Aman sebetulnya. Itu pelabuhan yang aman buat jiwa. Dan itu penting dalam kehidupan kita. Amen, saudara. Saya berdoa Tuhan akan memberikan kematangan kepada kita. Tidak memegahkan diri atas manusia. Please jangan berkata, ini dong. Ya. Saya berkata, tidak ada orang favorit dalam hidup kita. Yang favorit siapa? Yesus. Loh, saya beritahu saudara apa saya. Anugerah Tuhan itu besar. Semua orang yang dipakai dengan begitu hebat, kelemahannya itu juga luar biasa. Nah, banyak orang kecewa, saya berkata salah kalau kecewa. Anda mesti lihat sebaliknya. Justru ketika mereka seperti itu, Tuhan tetap bisa tudungi mereka dalam anugerah yang luar biasa. Anda tahu,
betapa sedikitnya pekerja Tuhan. Sampai ya yang kayak saya gini kepake-pake juga. Kayak ini. Jadi saya berkata, itu bagian daripada anugerah Tuhan. Amen. Please, saya mengatakan, jangan mau orang lain memberikan penilaian apapun dalam hidupnya. Berkata, kamu kok lebih baik dari dia ya? Wah, langsung wah. Ada kalau diberitahu, wah Anda seorang murid yang luar biasa ya, tepuk tangan, haleluya, thank you Lord, ini karena engkau. Jalan terus, wah, buang muka, sombong. Responi dengan baik, bagusan, ada kan serang dipuji-puji setiap pembicara datangan dari beliau. Saya kenyang kok dengan itu. Tapi saya terima, terus saya masukin kotak. Saya bilang, ini bukan buat saya. Gitu. Saya berkata, oh tidak, jangan berkata begitu. Tidak bisa. Normal aja lah, saudara. Mendaratlah dengan baik. Ya, mendaratlah dengan baik. Mendaratlah dengan baik. Dan saya percaya, memang betul sih saya lihat anugerah Tuhan besar di tengah-tengah kita. Anda ini orang yang terima anugerah yang luar biasa. Tapi jangan cari itu dalam hidupnya. Ya kalau Allah memberikan itu puji Tuhan, tapi bukan cari pujian-pujian. Pak, dipuji apa lagi, Pak? Nah, perlu. Anda akan terima sendiri kok dengan sendirinya. Nah, orang-orang barat tentu lebih terbuka ngomong kepada saudara kan. Nah, itu bagus juga. Tapi Anda harus tahu ya, Anda harus punya filter untuk bisa menyaring dan tidak terus berkata, loh, gua hebat kan. Itu saudara, sayangnya. Itu yang Anda harus mengerti. Jadi jangan biarkan orang lain memberikan akan kata kunci apakah engkau berhasil atau engkau gagal. Biarkan engkau rindu berkata, Tuhan aku mau engkau yang berkata. Engkau hamba yang setia. Itu lebih punya arti saudara. Kalau orang lain berkata mungkin meneguhkan kita atas apa yang kita telah lakukan selama ini. Dan itu baik memberikan kita konfirmasi bahwa ini jalan yang sudah benar. Ayo teruskan lagi apa yang sudah Allah kerjakan. Luar biasa, memang luar biasa. Tetapi ingat saudara, itu bukan karena kita. Tapi semua karena dia. Amen. Satu hari, saya di Jakarta ada seorang bapak datang ke saya. Dengan istrinya, kami ngobrol. Dan kemudian saya cerita soal radio. Dan dia berkata, wah selamat ya Pak ya. Congratulations. Itu pasti merupakan hasil pemikiran bapak yang brilian. Saya ketawa, saya bilang, bukan. Saya berkata, brilian apa? Itu loh orang salah 3 teman kita yang ngomong sharing-sharing radio. Lalu di atas itu dia sharingnya. Tuhan berkata, buat. Cuman itu Pak. Saya bilang, genius apa orang? Nggak ngerti apa-apa. Oh begitu ya Pak. Dia bingung. Lah yang jenius Tuhan. Gitu loh. Cuman memang kita ini saya beri anugerah untuk diperintah Tuhan lakuin itu. Ini jenius Tuhan. Saya bahkan nggak kerja apa-apa. Terus terang nggak kerja banyak. Tapi Tuhan yang kerjakan semuanya kan dari baik untuk kemuliaan namanya. Jadi, kalau ya penutup baru tahu ya. Jadi, itu orang. Visi. Nah, dengar. Visi itu campuran di dalamnya itu ambisi-ambisimu itu ada. Jadi, makanya visi itu pun harus mati. Untuk matiin apa? Ambisi. Sebab visi murni tidak akan pernah mati. Ambisi bisa mati. Kalau dikubur bersama-sama, yang bisa mati akan mati, yang tidak bisa mati tetap hidup. Ya keluarnya murni. Ngerti ya? Kalau Allah memberikan visi kepada saudara, nanti sudah, wah Pak aku lihat ini, aku lihat itu, aku lihat ini, aku lihat itu. Boleh berkata toh, ada pendeta temannya dengan 11 orang berkata, televisi, radio, dom besar, belasan ribu orang. Semua orang bingung lihat apa dia orang ini. Tapi itu benar. Tapi prosesnya adalah mati. Kenapa? Biasanya visi itu keluar, campuran ambisinya itu melekat di dalamnya. Anda kan sudah membayangkan betapa kelak luar biasanya saya. Ketika ini terjadi nanti, wow, Anda akan buat konferensi begini, saya akan khotbah sana, khotbah sini, saya akan ke New York, saya akan kemana-mana. Anda akan keliling dunia ke Siberia, ke Kutub Utara, saya buat panas di kutub sampai meleleh semua airnya karena api Roh Kudus. Dan dunia kebanjiran lagi dan sebagainya. Anda buat apapun lah. Itu bagian-bagian yang menyertai dengan sendirinya. Abraham itu kan keluar. Terahnya itu nyangkut keluar. Lotnya nyangkut keluar. Gitu loh saudara. Nah ada waktu ini diprotolin habis sebetulnya. Makanya visi itu dimatikan itu kenapa? Ya karena visi murni tidak akan pernah mati. Sebab dari Tuhan datangnya ambisi yang akan mati. Begitu mati, jangan berhenti, diam aja saudara.
Sampai ambisimu habis, nanti yang murni tetap dia akan hidup. Nah, kebanyakan orang murtad setelah itu. Tidak tahan nunggu sampai visi itu bangun sendiri. Karena yang dari Tuhan mengalahkan dunia. Nah, kalau saudara dalam ministry saya berkata, jangan biarkan orang lain memberikan penilaian akan siapa dirimu. Apakah kau berhasil atau tidak. Yang penting adalah lakukan bagianmu. Kalau berkembang luar biasa, tetap berkata, ingat, ini Tuhan yang buat, bukan aku. Tetap. Orang berkata, kamu berhasil ya. Kalau Anda bisa jelaskan, ceritakan. Tuhan bukan aku, Tuhan bukan aku, Tuhan bukan aku. Terus Anda begitu, Anda akan dibawa Allah naik. Makin lama makin berat. Tapi saya percaya bahwa Allah sanggup membawa kita ke tempat tujuan yang Dia kehendaki. Nah, Saul salahnya apa? Dia biarkan orang lain memberikan penilaian akan siapa dirinya. Berhasil dan tidaknya tergantung dari orang lain. Dan itu akan membuat Anda dibenturkan dengan yang lain. Roh kompetisi akan kuat dalam hidupmu. Anda ketemu dengan siapapun Anda akan berkompetisi. Mana lebih hebat? Rinso, kapun biasa. Langsung Anda akan berkompetisi aja. Ketemu siapapun berkompetisi. Dari situ awal peperangan yang konyol. Anda berantem terus dengan orang Kristen lain. Saya berkata, itu bodohnya luar biasa. Kita berkata, sedapat-dapatnya, kalau hal itu tergantung kepadamu, berdamailah dengan semua orang. Kalau tergantung pada Anda. Jadi keputusan yang kita ambil harus merupakan keputusan damai sejahteranya Allah. Bukan emosi manusia kita. Nah, Anda mesti hati-hati. Roh kompetisi ini bisa merusak saja. Tuhan tidak pernah memanggil kita untuk berkompetisi dengan orang lain. Tuhan memanggil kita untuk menggenapkan rencananya dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi kalau dia berkata, berikan sapu kepada Anda, ya nyapulah dengan baik. Jangan ingini mic itu. Karena mungkin Anda tidak akan terima mic seperti itu, tapi mic seperti ini, saudara. Amen. Beda yang Allah beri, saudara. Nah, ya tak? Beda. Kadang-kadang arah kita ini keliru. Jadi kalau saudara bisa melihat Tuhan dalam segala perspektif yang luar biasa, tidak semuanya Anda bisa telan mentah. Sebagian durinya banyak kayak ikan bandeng. Anda telan semua, Anda akan problem dalam 3 bulan lah. Kira-kira tenggorokanmu harus dioperasi, cabutin. Tapi Anda pasti belajar untuk bisa melihat, ini yang seperti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Oke? Terus lagi, lihat akan 2 Korintus pasal 10 ayat 17 dan 18. 2 Korintus 10 ayat 17-18. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Lihat, bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, tapi orang yang dipuji. Pak, apa aja sih Pak orang memuji diri? Banyak. Tapi tidak langsung. Contoh nih. Saudara, saya beri yang paling sederhana ya. Saudara satu hari sedang menerima tamu. Ya. Anda terima tamu, nah ini orang terhormat. Dia mau nginep di rumah saudara. Saudara belikan kasur yang baru, king coil. Kok tahu Pak? Saya diberkati orang dikasih king coil. Saya tahu rasanya tidur king coil. Lalu Anda kasih pasang AC baru. Ya, lebih gede dari ini, supaya nggak terlalu panas. Pasang gede, gitu ya. Pasang gede. Karpet baru, dekor bagus, kamar mandi WC-nya ditata rapi, bersih. Makanan tiap hari dikirim dari restoran. Lalu kemudian, orangnya kok diem aja. Tidur, pergi, mungkin hamba Tuhannya pelayanan gitu. Anda mungkin nggak tahan. Pengen dengar apa? Pujian, karena Anda merasa sudah berbuat sesuatu. Anda berkata apa? Untuk memuji diri berkata, saudara-saudara, luar biasa saya ini. Saya berhasil menyediakan tempat terbaik buat hamba Tuhan. Saya beri ini, saya beri itu, saya beri ini, beri itu. Lihat, luar biasa saya. Tepuk tangan buat saya. Gak pernah, ya loh. Itu kan orang berkata, aneh ini orang. Sombong. Jadi Anda pinjam mulutnya orang lain. Lalu apa yang Anda buat? Anda berkata, Pak Pendeta, bagaimana dengan kamar yang kami sediakan, Pak? Maaf ya, cuma hanya itu yang bisa kami beri. Terus Anda akan dengar dia berkata apa? Wah, ini sudah luar biasa, kamu luar biasa.
Iya Pak, puji Tuhan. Wah ini kasih enak. Iya Pak, memang khusus. Oh kamu berikan dulu saya khusus. Iya Pak, ada mahal 11 juta lebih katanya. Wah luar biasa. Kamu luar biasa setia sekali. Wah kamu hebat. Aku belum pernah ada tuan rumah seperti kamu. Anda berkata, jangan gua tunggu omongan kayak begitu. Anda memuji dirimu sendiri tidak sebetulnya? Memuji, tapi pinjam mulutnya orang lain. Itu tidak tahan uji, saudara. Contoh, ya, misalnya ini, saya nggak dengar. Siapa tahu ada, saya nggak tahu. Anda habis dari Kalimantan, lalu malam itu adalah acara perpisahan. Misalnya Pak Ardian datang, Pak Thomas datang, Victor datang, ditinjau ya oleh tim, gitu ya dilihat. Lalu perpisahan di desa, saudara. Lalu saudara kan merasa, wah, aku ini sudah seminggu di sini menggoncangkan desa ini, saya jungkir balikkan rata dengan tanah, aku bangun lagi. Wah, luar biasa lah. Anda seperti Pastor Les Pauling kemarin berkata bahwa aku ini orang yang paling diurapi, ini adalah umat orang pilihan Tuhan untuk zaman ini, inilah suara Allah yang berseru-seru bagi dunia. Makanya kalau coba tidak ngirim saya, ini desa tidak ada perubahan sama sekali, lalu Anda merasa begitu hebat. Dan Anda tahu banyak orang, wah ini 15 Pak yang sembuhkan. Dari apa? Cacar air, kutu, apa segala macam. Ini sembuh semua Pak. Hilang semua ini benjolan, tikungan, tekuan, semua hilang semua. Pokoknya luar biasa. Lalu apa yang terjadi? Kami membaptis 25 orang ini lahir baru pada nangis Pak itu. Keluar semua air matanya dari mata, dari hidung, dari telinga, keluar semua. Hebat pokoknya, mudah luar biasa. Memang orang mati, nggak banyak lah, cuma 35 yang saya bangkitkan Pak, itu di kuburan sampai kosong, udah saya bongkar semua kuburnya. Bangun semua. Udah ya. Nah, orang di desa diam saja, mereka senang tentunya ya, mereka senang. Tapi ketika ditinjau oleh tim yang akan memberikan penilaian, well, Anda berkata harusnya ini bapak-bapak ini tahu dong siapa saya dan mengerti dong apa yang saya buat. Lalu Anda buat acara perpisahan, lalu kemudian nanti Pak Ardian akan diminta untuk menyampaikan firman. Tapi sebelum itu, perlu dibuat acara kesaksian. Nah, ini penting untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saya nebeng di dalamnya. Kesaksian ini penting. Supaya Pak Ardian dan teman-teman lain tahu siapa kami. Lalu kemudian kesaksian disiapkan. Siapkan. Orang-orang desa bilang, saya bersaksi apa? Oh begini. Kesaksiannya begini. Sebelum kami datang, apa yang terjadi? Setelah kami datang, perubahan apa yang terjadi? Ibu sebelum ketemu saya ngalami apa? Setelah ketemu saya ngalamin apa? Diberikan pengarahan-pengarahan, lalu kemudian, oh begitu, iya. Lalu kemudian mereka mulai bersaksi. Lalu Anda akan maju, selamat datang Pak Ardian dan teman-teman. Wah, kehormatan sekali buat kami dikunjungi. Dan memang malam ini diberikan kesempatan sebagai malam perpisahan sebelum kami kembali ke Pulau Jawa. Ada kesaksian yang bagus akan disampaikan oleh tidak banyak Pak, hanya 15 orang. Dan masing-masing diberi waktu kira-kira 5 menit. Karena sebetulnya cukup panjang, masing-masing mereka bisa sejam. Jadi tapi karena mengingat waktu dan yang ada. Dan nanti Pak Ardian akan diminta menyampaikan firman. Ya lah. Lalu Anda sudah siap. Ya Ibu pertama, Ibu ini tolong maju ke depan. Memberikan kesaksiannya semua. Mari tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wah, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya. Udah, terus kemudian Ibu bersaksi, ya saudara-saudara, sebelum tim ini datang, hidup saya ini susah sekali. Saya penuh dengan penyakit di tubuh saya, tidak bisa kerja dengan baik. Satu hari ini bapak-bapak dan ibu-ibu ini yang luar biasa dipakai Tuhan. Disebutkan namanya 1, 2, 3, 4, 5 ini. Wah, ini luar biasa. Mereka mendoakan saya waktu mereka menumpangkan tangan itu seperti kebakar sampai saya gemetar. Dan begitu rupa mereka itu menolong saya sehingga saya sehat sekali. Puji Tuhan, mereka seperti malaikat-malaikat Tuhan yang diutus untuk menolong saya. Ini doa saya sudah 20 tahun. Hari ini terjawab dalam minggu ini karena luar biasa. Saya sungguh berterima kasih. Terima kasih sekali bapak-bapak, ibu-ibu yang luar biasa. Anda luar biasa dipakai Tuhan. Allah berkata, nah begitu dong. Terus. Bagus. 15 orang bersaksi.
Pak Arjen menyampaikan firman. Apa yang Anda harapkan? Saya bangga dengan kalian. Luar biasa ini orang-orang. Lalu Anda berkata, nah baru tahu dia ya. Mestinya gua pulang ngajar ini, bukan duduk belajar. Tahu dia ya. Ada yang bilang gini, kok Bapak ngerti ya? Lo ngerti saya, saudara. Ada hati begitu ya, ada kadang-kadang muncul. Tapi saya mau katakan, itu apa sebetulnya? Memuji diri atau tidak? Muji. Tapi pinjam mulutnya orang lain. Nggak tahan muji. Kalau ada orang memuji saudara ya, hatimu tidak tergelitik. Saya. Setiap ada pujian, Anda bisa ketawa dalam hati berkata, dia nggak tahu. Ini kan Tuhan, kerjaanku apa? Kok bisa begini-gini Tuhan? Kalau Anda bisa terus begitu ya, keluar dari hati itu, bukan karena Anda desain di otak. Anda cukup aman. Ngerti? Nanti ketika Anda selesai, Anda pulang kembali ke gereja masing-masing. Ingat ini. Pendeta berkata, Sabtu khotbah di kaum muda. Saya bilang ini dia. Aku akan khotbah saya Bill Wilson. Dan Anda sudah tahu sebulan sebelumnya tidak pernah potong rambut. Yang laki jarak agak panjang sedikit. Ini saya pakai metro, saudara. Makanya saya ingat Bill Wilson. Jadi baru dikit dapat kiriman dari Bill Wilson. Sebenarnya dia ingin ngirimin Anda semua tapi lupa namanya jadi tidak. Ya kasih apa? Hairspray dikasih. Lalu Anda mulai membuat serak sedikit suara saudara. Anda makan ciki, citos, segala macam permen supaya agak serak. Lalu Anda akan berdiri berkata, Let's turn your Bible. To Acts chapter 10. Would you please? I want you to know that God doesn't love people the same. wah, luar biasa. Pendeta berkata, very anointed. Wah, urapannya luar biasa ini. Setelah khotbah ditutup, ada datang kepada orang-orang yang tadi apa ada nasihat untuk saya? ini lebih halus. Apa yang saya bisa perbaiki? Oh, kamu sudah luar biasa. Saya tahu itu. Memuji diri sendiri, saudara. Tapi lewat mulutnya orang lain. Tapi Anda memuji diri sendiri. Karena mulut kita belum tega. Lama-lama tega, saudara. Pernah ya? Itu bukan yang memuji diri yang tahan uji, melainkan yang diuji Tuhan. Luar biasa ya. Coba kita belajar, ini masalah hati kok, saudara, dalam kehidupan kita. Simple aja. Makanya Yesus berkata apa? Dalam Lukas 17. Kalau kamu sudah melakukan bagianmu, katakan apa? Aku ini hamba yang tidak berguna. Aku hanya melakukan apa yang harus aku lakukan. Coba buka Alkitabnya, Lukas 17. Ini ayat bagus sekali. Saya hanya mau mengajak saudara mendaratlah dengan aman, tidak nabrak WTC. Dengan nabrak Pentagon, saudara. Lihat Lukas 17, tolong vektor dari ayat 7 sampai dengan ayat yang ke berapa? 10 ya. Silakan. Lukas 17 ayat 7 sampai Kita dengan. akan break dengan ini. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membaca atau mengembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu, setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku,
sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Lihat. Yesus tanya, setelah Anda kerjakan semua, adakah ia berterima kasih kepadamu? Terima kasih kan? Enggak. Tapi kita mengharapkan terima kasih. Dan pengakuan, sanjungan dari orang lain. Kalau Anda tidak bisa nyampe ke sini, Anda dalam bahaya besar. Saudara boleh luar biasa. Orang memuji Anda hanya sebagai akibat. Karena mereka diberkati, kembalikan semua ke Tuhan. Tapi bukan itu yang engkau mau dengar. Dan bukan itu yang engkau ingin cari dalam hidup. Anggap saudara. Saya hanya mau tekankan ini masalah hati dalam kehidupan kita. Kalau ada orang memuji Anda, tertawakan dirimu berkata, orang kayak begini gak bisa apa-apa. Tulus. Saudara akan dijagai Tuhan, tetap aman dalam jalurnya. Dan tidak akan keluar dari jalur kehendak Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Kita break, mari kita berdiri sama-sama. Mari semua.